Bab 268. Berani berhubungan badan dengan babi. Mileye tercengang. Tidak kenal. Apakah kamu tidak kenal? Ini adalah kartu emas tingkat tertinggi dari Paviliun Zuixian. Dan dibuang begitu saja. Ketika suara lelaki tua itu terdengar, beberapa penjaga Paviliun Zuixian di samping akan mulai, dan pada saat ini, wanita di samping tiba-tiba berkata, "Tunggu." Mengatakan itu, dia langsung memblokir Mileye, dan pada saat yang sama, dengan gerakan tangan gioknya, kartu hitam yang dijatuhkan oleh lelaki tua ke bawah kapal awan itu terbang kembali ke atas kapal awan, dan kemudian mendarat dengan kuat di tangannya. Semua orang memandang wanita itu, dan wanita itu melirik kartu hitam itu, dan ketika dia melihatnya, tangannya mulai gemetar. Di samping, lelaki tua itu sedikit mengernyit, "Gadis, apa yang kamu lakukan?" Wanita itu menatap Mileye, suaranya bergetar, "Yang mulia, ini kartu hitam." Mileye berbisik, "Coba tebak." Wanita itu menarik napas dalam-dalam dan menatap lelaki tua itu. Lelaki tua itu berjalan cepat dan meraih kartu hitam. Melihatnya, tangan lelaki tua itu mulai gemetar. Kartu hitam. Tentu saja dia tidak mengenalnya, karena dia hanya pernah mendengarnya. Kartu hitam jenis ini adalah kartu hitam tingkat tertinggi di Paviliun Zuixian. Yang memiliki kartu jenis ini tidak hanya harus memiliki uang, tetapi juga harus memiliki identitas. Dan orang seperti ini, bagaimana dia bisa berhubungan dengannya sebagai manajer kecil? Atau bisa dikatakan bahwa dia tidak menyangka akan ada penumpang pemegang kartu hitam di kapal awan ini. Apalagi Mileye berada di dalam kamar biasa. Lelaki tua itu menatap Mileye, tubuhnya gemetar, "Yang mulia. Aku tidak punya mata." Mileye melambaikan tangannya, lalu dia menunjuk wanita di sampingnya, "Mulai sekarang, dia adalah manajer kapal awan." Wanita itu tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dengan cepat, Tidak, aku tidak bisa." Mileye berkata dengan suara rendah, "Aku pikir kamu bisa melakukannya." Di samping, lelaki tua itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Mileye melambaikan tangannya, "Pergi." Secara alami, lelaki tua itu tidak berani melawan, jadi dia membungkuk dalam-dalam dan dengan cepat menarik pria di sampingnya untuk mundur. Wanita itu ragu-ragu, lalu berkata, "Yang mulia, manajer kapal awan ini." Mileye berkata, "Pamanmu dan saudara laki-lakimu picik dan terlalu sombong. Jika mereka orang biasa, itu dapat diterima. Jika mereka berkuasa, akan ada bencana besar di masa depan." Wanita itu berpikir lama, dan akhirnya dia mengangguk, "Aku mengerti." Mileye sedikit mengangguk, "Pergilah." Wanita itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Nama aku Lolimo. Yang mulia bisa memanggilku Loli. Jika membutuhkan sesuatu, beritahu aku kapan saja." Setelah berbicara, dia membungkuk sedikit, berbalik dan melangkah mundur. Di dek kapal awan, Mileye meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan tenang. Tinggal 1 hari lagi perkumpulan pelindung dunia secara paksa akan menikahi Lin Siye dan dia harus mencapai benua dewa dataran tengah malam ini. Pada kecepatan saat ini, jika tidak ada kecelakaan, seharusnya tidak ada masalah. Mileye mengepalkan tangannya perlahan. Pada saat ini, dia secara alami sedikit cemas. Lin Siye. Dia tidak tahu apakah Sekte Han Utara akan melindungi Lin Siye mati-matian. Jika Sekte Han Utara tidak melindungi Lin Siye mati-matian dan menyerahkan Lin Siye. Singkat cerita, ia harus segera sampai di benua dewa dataran tengah seorang diri. Untuk adik, dia tidak akan menggantungkan harapannya pada siapapun. Saat kapal awan hendak terbang di atas kepulauan Seribu Awan,
Tiba-tiba, sebuah jaring besar ditebarkan dari langit di atas kapal awan, dan jaring itu seketika menutupi seluruh kapal awan. Pada saat yang sama, 4 kapal awan hitam tiba-tiba muncul di sekitar kapal awan. Itu adalah bajak laut bayaran. Di atas kapal awan, tiba-tiba terdengar suara ngeri, dan kemudian, lelaki tua yang diberhentikan oleh Mileye buru-buru datang ke haluan kapal awan, dan mata lelaki tua itu penuh dengan ketakutan. Seorang pria berjubah tradisional tiba-tiba muncul di atas kepala Mileye dan yang lainnya. Pria berjubah tradisional itu menunduk dan hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba berkata, "Pergi." Di kapal awan, lelaki tua itu, Loli dan yang lainnya semua menatap Mileye, mata mereka penuh keheranan. Di udara, tatapan pria berjubah tradisional jatuh pada Mileye dengan ekspresi agak muram, "Kamu menyuruhku pergi." Mileye menggelengkan kepalanya. "Aku berubah pikiran." Mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan menunjuk. Jelek. Gumpalan cahaya pedang langsung menembus alis pria itu. Di udara, pria berjubah tradisional perlahan jatuh. Semua orang tercengang. Mileye menunjuk dan menyapu, gumpalan cahaya pedang bergetar, dan jaring yang menutupi kapal awan itu hancur seketika. Lalu dia menoleh ke arah Loli, "Lanjutkan, jangan berhenti." Loli tertegun, lalu berbalik dan berteriak, "Jangan berhenti, teruskan." Kapal awan maju. Di kejauhan, 6 kapal awan tiba-tiba menghalangi di depan kapal awan yang ditumpangi Mileye, dan selusin master tiba-tiba terbang keluar dari 6 kapal awan itu. Semua alam ribuan semesta. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang di kapal awan yang ditumpangi Mileye langsung pucat pasi. Karena di kapal awan ini hanya ada 2 master alam ribuan semesta. Lelaki tua itu ragu-ragu sejenak, lalu dengan cepat memberi hormat yang dalam ke udara, "Semuanya, aku pengurus Paviliun Zuixian, tolong hargai Paviliun Zuixian." Pada saat ini, Mileye tiba-tiba terbang keluar, dan detik berikutnya, jeritan terdengar di kejauhan, dan kepala berdarah perlahan jatuh dari udara. Setelah beberapa napas, Mileye telah kembali ke kapal awan, dan di kejauhan, selusin kepala jatuh dengan rapi dari langit. Di kapal awan, semua orang ketakutan. Mileye menyingkirkan pedangnya, "Maju, cepat." Kapal awan maju. Setelah beberapa saat, hanya Mileye yang tersisa di kapal awan. Jelas, terhadap Mileye, orang-orang di kapal awan takut dan bersyukur. Mileye barusan, jiwa pembunuhan yang terpancar dari tubuhnya terlalu mengerikan. Pada saat ini, Loli tiba-tiba datang di belakang Mileye. Dia melirik Mileye, dan berkata dengan lembut, "Kamu seharusnya sudah mengungkapkan identitasmu." Jelas, dia sudah menebak identitas Mileye. Bukan hanya dia, banyak orang mungkin sudah menebaknya sekarang. Kultivator pedang. Hanya ada satu pedang kultivator terkenal di Qingzhou, yaitu Mileye. Juga, siapa di Qingzhou yang tidak tahu bahwa Mileye berhubungan baik dengan Paviliun Zuixian? Sangat mungkin Mileye memiliki kartu hitam Paviliun Zuixian. Mengungkapkan identitas. Mileye berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa." Loli mengangguk, tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan mundur. Di dek kapal awan, hanya Mileye yang tersisa. Mileye mengeluarkan seorang manusia kayu kecil berkepang 2, yang persis seperti Lin Xiye. Mileye berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, tidak ada yang bisa menggertakmu dengan adanya kakak di sini." Kapal awan melaju kencang. Setelah 3 jam, kapal awan tiba-tiba berhenti, karena sudah tiba. Ketika kapal awan berhenti, Loli datang ke geladak kapal awan, dan pada saat ini geladak kosong.
Loli membeku sejenak, lalu berkata dengan lembut, "Sudah pergi." Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di atas kapal awan. Kesadaran ilahi lelaki tua menyapu kapal awan, tetapi tidak menemukan apapun. Akhirnya pandangan lelaki tua itu tertuju pada Loli, di mana kultivator pedang itu. Loli gemetar, "Pergi, sudah pergi." Pria tua itu menoleh dan melihat sekeliling. Seharusnya tidak pergi jauh, periksa sekeliling dengan seksama. Setelah berbicara, dia menghilang. Di bawah, di sudut, Mileye berbisik, seperti yang diharapkan dari perkumpulan pelindung dunia, beritanya sangat cepat. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sekarang, selama dia tidak muncul atas kemauan sendiri, tidak ada yang bisa menemukannya. Kota Hyun Kong. Kota Hyun Kong adalah kota terbesar di benua Dewa Dataran Tengah, dan pemilik kota ini adalah perkumpulan pelindung dunia. Kota ini sangat besar sehingga dapat menampung ratusan juta orang. Dan perkumpulan pelindung dunia dapat mengandalkan kota ini untuk menghasilkan setidaknya 10 miliar batu spiritual kualitas super setiap tahun. Kota Hyun Kong bukan di darat, tapi di udara, hampir 800 kaki di atas tanah, dan dibangun dengan biaya besar oleh perkumpulan pelindung dunia. Berada di kota seperti berada di awan. Mileye menghabiskan 10 batu spiritual kualitas super untuk memasuki kota Hyun Kong. Inilah yang disebut biaya masuk kota. Kota Hyun Kong bisa mendapatkan puluhan juta batu kualitas spiritual setiap hari hanya dari biaya masuk ini. Baru sekarang Mileye menyadari bahwa dia sebenarnya sangat miskin. Pada hari ini, kota itu dihiasi dengan lentera yang sangat meriah. Karena hari ini, putra penguasa kota-kota Hyun Kong Mort Lu akan menikahi gadis suci Lin Si Ye Sekte Han Utara. Pada hari ini, banyak pasukan telah memasuki kota Hyun Kong terlebih dahulu untuk memberi selamat. Di antaranya, bahkan 3 sekte 5 keluarga telah mengirim orang. Mort Lu jelas tidak memiliki nama yang begitu besar, tetapi pamannya memilikinya. Siapa yang tidak kenal pamannya Lord Man Lu dari perkumpulan pelindung dunia? Di kediaman penguasa kota, di suatu balai tertentu, terdengar suara tawa dan rintihan perempuan dari waktu ke waktu di balai itu, bahkan lebih dari satu wanita. Di pintu masuk aula, kedua penjaga mendengarnya hingga merasa bergairah tak tertahankan. Pada saat ini, penjaga di sebelah kiri tiba-tiba berkata, "Hari ini adalah hari pernikahan putra penguasa kota, tapi dia masih menikmati di sini. Jika ini tersebar, Sekte Han Utara takutnya akan marah besar." Penjaga di sebelah kanan tersenyum dan berkata, "Marah besar? Apakah Sekte Han Utara tidak tahu kelakuan putra penguasa kota? Mereka juga tidak punya pilihan karena ada Lord Man Lu di belakang putra penguasa kota." Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Setelah gadis suci itu menikah, aku khawatir dia akan menderita di masa depan." Penjaga di sebelah kiri sedikit mengangguk. "Jangan bicara lagi, jika terlalu banyak bicara, pasti akan ada kesalahan, hati-hati nanti mendapat masalah." Segera, aula menjadi sunyi. Tidak hanya di luar aula, tetapi juga di dalam aula juga sunyi. Kedua penjaga itu saling berpandangan, dan salah satunya menggunakan energi misteri untuk transmisi suara. Sepertinya putra penguasa kota memainkan trik lagi, hehe. Di dalam aula. Pada saat ini, seorang pria telanjang berkeringat dingin, dan matanya penuh ketakutan. Karena di tenggorokannya, ada pedang. Dan di depannya, berdiri seorang pria berjubah abu-abu. Pria berjubah abu-abu ini tidak lain adalah Mileye. Ada 4 atau 5 wanita tergeletak di sekitar keduanya, tetapi pada saat ini, semua wanita ini pingsan.
Pria telanjang itu hendak berbicara ketika pedang itu tiba-tiba menusuk ke depan. Jelek. Tenggorokan pria telanjang itu tergores, dan suaranya tiba-tiba tertelan kembali. Mileye meninju kepala pria itu, dan pria itu langsung pingsan. Mileye mengambil cincin penyimpanan yang dipakai pria itu, lalu mengeluarkan satu botol giok putih. Ini yang dia dapatkan dari Tango Tuoba. Setelah Mileye menuangkan ramuan merah untuk diminum pria itu, dia diam-diam membawa pria itu keluar dari aula. Setelah subuh, sekelompok siluman babi tiba-tiba muncul di gerbang kota Hyun Kong, dan di antara kelompok siluman babi, ada seorang pria telanjang dengan kepala tertutup kain. Pada saat ini, pria ini melakukan hal memalukan yang tak terlukiskan dengan siluman babi ini. Banyak orang tertarik dengan pemandangan ini, dan segera, semakin banyak orang berkumpul di sini. Ada semakin banyak orang, dan akhirnya bahkan tembok kota penuh dengan orang, dan semua orang menunjuk dan berkomentar. Pada saat ini, kain hitam di kepala pria dalam kelompok siluman babi tiba-tiba robek. Pada saat ini, semua orang melihat wajah asli pria itu. Ketika melihat wajah pria itu, terjadi kegemparan di lapangan. Ini Mortlu, putra penguasa kota. Brengsek, Mortlu berani berhubungan badan dengan babi. Bersambung.